Apa kabar pemirsa setia Sriwijaya TV? Kembali lagi bersama saya Adliana Zila, tentunya dalam dialog khusus eksklusif 2017. Pemirsa, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HIPMI merupakan salah satu organisasi pengusaha. Para pengusaha ini menjadi bagian penting dalam pembangunan termasuk di Sumatera Selatan. Karena dari usaha-usaha yang ada ini dapat menyerap tenaga kerja dan tentunya membuat perekonomian tumbuh. Lantas bagaimana program HIPMI Sumsel selanjutnya? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Akbar Alvaro selaku Ketua HIPMI Sumsel. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Alhamdulillah. Bagaimana HIPMI melihat perekonomian di 2016-2017? Ya, jadi gini, kita HIPMI ini kan selalu mengamati pertumbuhan ekonomi baik di nasional maupun di Sumsel itu sendiri. Jadi kita melihat tahun 2016 kemarin adalah ya bisa kita katakan krisis global ekonomi ya. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun ya terkena dampak itu. Dan ini sangat berdampak negatif bagi dunia usaha yang ada di Indonesia dan Sumatera Selatan pada khususnya. Terutama yang bergerak di bidang properti, komoditi, otomotif, dan juga retailer. Banyak teman-teman kita di HIPMI mengeluhkan ya yang bergerak di bidang tersebut tadi ya penjualan dan omset serta marginnya mengalami penurunan yang signifikan. Tapi kita pernah ya mengadakan pertemuan dan sepakat bahwasanya kita pelaku usaha ini tetap semangat ya. Ya namanya pelaku usaha dengan keadaan apapun, baik itu badai, cerah dan lain-lain, kita tetap semangat dan tetap optimis. Dan juga kita kalau melihat potensi Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ini, Sumatera Selatan ini sekarang ini ibarat primadona ya, yang banyak dilirik oleh orang-orang ya. Analoginya seperti itu, yang bisa dikatakan banyak sekali investor yang berkeinginan untuk berinvestasi, baik itu investor dalam maupun luar negeri, karena di Sumsel ini banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah kita ini. Ya seperti kita kaya akan komoditi, kaya akan energi, karena ya pernah juga kita dinobatkan sebagai provinsi yang lumbung pangan dan lumbung energi. Itu merupakan suatu potensi juga bagi Sumatera Selatan. Dan faktor yang kedua yaitu pertumbuhan infrastruktur yang sangat pesat di Sumsel ini, serta yang ketiga banyaknya event-event olahraga skala dunia yang diselenggarakan dan akan diselenggarakan oleh Sumatera Selatan. Dan ini merupakan faktor ya yang menentukan pertumbuhan ekonomi kita Sumatera Selatan. Bahkan di 2016 kemarin kita melihat ya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Itu merupakan suatu prestasi juga bagi kita. Nah, kalau saya melihat di 2017 ya sekarang sudah mulai mengalami peningkatan ya. Jadi untuk harga komoditi itu sudah mulai stabil, bahkan sudah mulai bagus, dan juga otomotif juga sudah mengalami peningkatan penjualannya, serta ya retailer tadi dari teman-teman ini kan setiap beberapa bulan ya kumpul-kumpul lah bicara-bicara gimana nih bisnisnya. Ya alhamdulillah sekarang sudah mengalami peningkatan dan kita harapkan endingnya nanti akan bagus di 2017 nanti. Baik. Untuk menciptakan ending yang bagus itu di 2017, bagaimana program HIPMI 2017? Ya, jadi kita di HIPMI ini kan terdiri dari berbagai macam pengusaha yang bergerak di bidang berbagai macam bidang ya. Dan kita sekarang ini pun sudah lebih sedikit banyak berkontribusi untuk perekonomian yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan juga kita meyakini kontribusi HIPMI itu tidak hanya sebatas program-program kerja saja, tapi kita sekarang mulai mendekatkan diri dengan pemerintah setempat, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, untuk lebih bisa bersinergi, karena ya pelaku usaha ini juga berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah. Jadi kita sebisa mungkin nantinya menjalankan program-program yang berkaitan erat dengan pemerintah, karena ya berkaitan juga dengan kebijakan. Dan salah satu program kita yaitu menguncurkan kredit tanpa agunan untuk pengusaha pemula dan juga ya pengusaha yang kecil dan menengah. Dan ini harapan kita mudah-mudahan dengan dikucurkannya bantuan yang tidak seberapa ini, insya Allah sedikit banyak bisa membantu orang yang ingin jadi pengusaha, yang tadinya mindsetnya ingin jadi pegawai. Dengan kita kasih bantuan ini, mindsetnya berubah menjadi pengusaha. Karena kita sangat aware dengan ya orang-orang yang ingin jadi pengusaha, jangan sampai mereka gara-gara modal tidak jadi pengusaha.
Kalau kita berbicara mengenai kata pengusaha, ini kan kata pengusaha itu identik dengan seseorang yang harapan atau ekspektasinya itu memiliki materi secara lebih dari cukup. Kontribusi pengusaha, terutama dari sisi Bapak Akbar sendiri kepada aspek dunia sosial seperti apa? Ya, jadi kita ini pengusaha ini ya salah satu kunci kesuksesan seorang pengusaha itu adalah berbagi dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya percuma lah kita mempunyai usaha yang besar, kita mempunyai materi yang banyak, tetapi kita tidak aware dengan lingkungan sekitar kita. Karena ya tidak mungkin suatu perusahaan di satu daerah bisa berkembang pesat tanpa memperhatikan perekonomian masyarakat sekitarnya. Jadi ya menurut saya sosial itu harus, karena kami yakini, saya pribadi meyakini, di balik rezeki saya ini masih terdapat rezeki anak-anak yang kurang mampu. Baik, kalau begitu kontribusi dalam dunia sosial dalam bentuk nyata seorang Bapak Akbar Alvaro ini seperti apa? Ya, berhubung penjelasannya agak panjang, lebih enak kita ngobrol santai di dalam saja lah ya. Boleh. Langsung Pak? Boleh, ayo. Baik, melanjutkan tadi, langkah nyata dalam kontribusi dalam bidang sosial dari seorang Pak Akbar dan juga HIPMI seperti apa? Ya, sebenarnya gini ya, kegiatan sosial ini ya adalah hal-hal yang memang tidak baik lah kita umbar-umbar ke luar. Karena ini kan urusannya kita sama yang di atas saja. Tapi ya buat motivasi teman-teman pengusaha yang lain, atau ya mudah-mudahan kawan-kawan yang belum tergerak hatinya untuk berbuat sosial, dengan sedikit saya berbagi, mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana bisa tergerak juga. Untuk HIPMI sendiri, kemarin kita ada kegiatan sosial berbagi dengan anak-anak jalanan. Kemarin kita undang anggota HIPMI, kan ada dokter juga. Jadi kita undang mereka, anggota HIPMI ini, untuk memberikan penyuluhan bahayanya kesehatan gigi tadi, mengenai yang tadi dokter gigi yang memberikan penyuluhan. Ya saya rasa ya kegiatan-kegiatan sosial ini untuk pengusaha-pengusaha yang sudah berkecukupan, ya ini merupakan kewajiban. Jadi jangan lagi beranggapan ya rezeki kita ini adalah hak kita sendiri, kepunyaan kita sendiri. Tidak, sebagian ada rezeki punyanya anak-anak yang kurang mampu. Ya, saya rasa itu ya. Lantas bagaimana HIPMI melihat perkembangan pengusaha muda khususnya di Sumsel? Kalau saya lihat sekarang, kita monitor juga ya, karena kita ini sering berkeliling melakukan seminar-seminar wirausaha, karena tugas pokok HIPMI ini adalah menyebarkan virus-virus wirausaha yang nantinya kita harapkan melahirkan pengusaha-pengusaha baru, ya yang kita sama-sama ketahui dengan lahirnya pengusaha-pengusaha baru akan akan mengurangi angka kemiskinan ya, mengurangi pengangguran. Jadi ya secara tidak langsung kita ini ya membantu negara lah. Ya, kita melihat progres atau pertumbuhan pengusaha yang ada di Kota Palembang ini cukup bagus lah ya, tapi belum sesuai harapan kita. Target kita per tahun itu ada 1.000 pengusaha baru. Tapi sekarang ini kalau kita lihat berdasarkan hasil kita ngobrol dan juga hasil survei-survei kecil-kecilan kita ini ya sekitaran ya tidak sampai 150 lah. Di Sumatera Selatan, usaha yang paling banyak dilirik itu usaha apa? Ya, klasifikasinya banyak ya. Jadi kalau untuk pengusaha pemula, ya khususnya ya pengusaha-pengusaha yang memang kurang modal, ya, kalau saya boleh kasih saran sih, cari usaha yang tidak menggunakan modal terlalu besar, seperti bisnis online dan juga ya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan hobinya. Kan kalau kita bicara skill kan itu sudah mereduce biaya atau modal mungkin sekitar 80% dari situ. Nah tapi kalau untuk skala menengah ya kita sekarang ini bisnis yang memang lagi ya yang stabil lah ya, tidak naik tidak turun, itu bisnis yang berkaitan dengan pangan, sandang, pangan, papan. Ya jadi kalau membuka bisnis yang itu pasti ada pembelinya. Tapi kalau untuk skala besar ya bisnis yang berkaitan dengan perkembangan zaman pada saat itu ya, seperti sekarang ini kan pembangunan infrastruktur lagi gencar kan. Ya bisnis yang berkaitan dengan konstruksi dan infrastruktur. Ya. Tidak ada bisnis yang akan terus berjalan dengan mulus dan lancar ya Pak ya. Bagaimana? Kendala atau masalah yang sering dihadapi itu apa? Ya sekarang ya kayak kita sekarang ini aja kan mengalami ya kena dampak dari krisis ekonomi global. Ya, penjualan kadang ya omset kita tidak
sesuai dengan harapan kita, tapi inilah tantangannya. Dan yang kita pegang selama ini bahwasanya tantangan dan kegagalan atau proses dari belajar itu merupakan ya membuat kita semakin kuat dalam menjalani bisnis ini. Karena ya orang yang tidak pernah gagal tidak akan pernah merasakan kesuksesan itu seperti apa. Karena sukses itu sendiri ya proses dari kegagalan-kegagalan itu. Ya jadi ya kegagalan itu anggap saja ya proses belajar kita. Baik, tips dan juga pesan untuk para anak muda di Sumatera Selatan yang ingin juga menjadi pengusaha muda, adakah Pak tips dan juga pesannya? Ya, sekarang seperti ini ya, saya pun masih muda. Saya berkaca dengan diri saya sendiri, saya ini orang yang sangat bersemangat, yang mempunyai pemikiran yang masih fresh, dan juga mempunyai ya semangat juang lah ya. Jadi arahkan itu semua pada kegiatan yang positif. Jadi kalau anak-anak muda yang ingin yang mempunyai talenta-talenta seperti itu, ya arahkan kegiatan yang positif. Dan diharapkan ya mudah-mudahan anak-anak muda yang punya jiwa seperti itu tadi bisa mengarahkan ininya ke arah jadi pengusaha lah seperti itu. Baik. Ya. Terakhir, harapan HIPMI untuk perekonomian 2017 khususnya perekonomian Indonesia seperti apa? Ya, HIPMI melihat ya pertumbuhan ekonomi yang di kuartal pertama di 2017 ini ya sangat bagus lah ya buat kita. Kita harap ini terus ada peningkatan dan juga kita berharap juga kepada stakeholder atau pemerintah setempat karena pengusaha-pengusaha lokal ini adalah penggerak utama perekonomian yang ada di daerah setempat. Jadi kami ini mempunyai potensi-potensi dan juga profesional dalam bidangnya masing-masing. Jangan sampai nantinya potensi-potensi ini tidak diberdayakan. Karena kalau kita lihat ke depan banyak sekali kegiatan-kegiatan skala dunia yang akan digelar ya kita nanti saksikan juga katanya nanti akan ada MotoGP. Itu pertama di Indonesia. Saya sangat salut juga untuk Pak Gubernur kita yang telah membawa event itu bahkan untuk pertama kali di Indonesia di Palembang diselenggarakan. Ya cukup salut lah ya. Ya mudah-mudahan ya potensi-potensi lokal ini bisa disinergikan dengan pemerintah setempat dan bisa berkontribusi banyak untuk pemerintah Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Akbar Alvaro. Ya. Sukses terus terutama dalam hal membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Akbar Alvaro selaku Ketua HIPMI Sumsel. Saya Adliana Zila pamit undur diri. Salam Sriwijaya TV Indonesia Network.